Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada video sekali ini, berbagi pengalaman, memotivasi diri, berolahraga di usia lanjut. Dan beberapa video yang telah saya juga post di channel YouTube Kebiasaan Sederhana tersebut dari video 1 sampai kemarin malam itu adalah video yang ke-7. Jadi dari tanggal 26 April sampai hari ini kebetulan saya juga punya agenda untuk kegiatan aktivitas di masyarakat, termasuk juga untuk agenda keluarga agak sedikit, sehingga waktu yang terdapat artinya ada peluang-peluang untuk melakukan aktivitas paling tidak bergerak atau berolahraga di usia-usia lanjut. Seperti konten-konten saya yang telah buat dari video 1 sampai dengan video 6, dan sebelumnya juga udah banyak video yang terposting di channel YouTube yang sangat sederhana tersebut. Banyak sekali senam-senam yang saya juga posting, dan aneka macam senam. Artinya anekanya menggunakan media, ada menggunakan media kursi bundar, ada menggunakan media tangga, termasuk juga alat duduk seperti kursi kayu seperti itu. Nah teman-teman, untuk membuktikan atau untuk merealisasikan apa yang saya buat konten-konten di video 1 sampai video 7 kemarin malam tersebut, bahwasanya dengan istilah metode yang saya gunakan berolahraga 44JW tersebut, nah hari ini saya coba di tanggal 3 Mei 2022 tersebut, padahal di antara jam 1 ke jam 2 sebentar saya ada sedikit acara atau agenda aktivitas di rumah tangga, artinya ada kesibukan, namun waktu yang terluang, waktu yang ada kita buatkan jadwal. Artinya kita bukan harus menunggu 2 hari, hari Sabtu, hari Minggu, dan hari-hari lain untuk berolahraga, namun konsep metode kita adalah kita menyisihkan waktu dari agenda yang kita tahu. Mungkin kemarin malam kita tahu agenda selanjutnya di pagi hari, ataupun di siang hari ada acara A, acara B, dan lain sebagainya. Nah itulah kita sisihkan waktu dengan menggunakan metode 44JW tersebut. 44 tersebut adalah kembali saya coba sampaikan di video yang ke-8 ini. Part pertama itu merupakan jadwal. Jadi saya punya konsep olahraga menggerakkan tubuh tersebut di pagi, siang, sore, malam, dan 4 di belakang tersebut. Bahkan W-nya adalah waktu atau durasi waktu berolahraga minimal paling sedikit 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Teman-teman, untuk kali ini apa yang saya sampaikan tadi di tanggal 3 Mei ini sebenarnya sebentar jam 1 jam 2 saya ada agenda. Ketika saya bangun, maaf sedikit agak kesiangan, jam 8 pagi. Nah, kemarin begadang sampai jam 3 untuk membuat konten ataupun melihat sesuatu ataupun berita-berita yang ada di info-info YouTube terkini. Memang kita ketahui bersama bahwasanya sekarang banyak orang mengacu ke video-video yang dipost pada YouTube. Apakah itu teman-teman itu ada YouTuber, apakah itu politikus. Jadi banyak hal, apakah artis, termasuk juga bapak-bapak yang mempunyai kepentingan dalam mengupload, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga media daripada YouTube itu merupakan kali ini sangat-sangat kental sekali, sangat-sangat dikejar dan juga dijadikan prioritas. Kalau boleh saya katakan itu adalah prioritas pertama untuk memberikan informasi-informasi baik dari kalangan artis, kalangan daripada politikus, dan juga pengusaha dan lain sebagainya, termasuk masyarakat umum. Banyak yang sudah mengejar bahasanya untuk memposting aktivitas baik yang bersifat bisnis, ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat itu kelompok, organisasi, dan sebagainya, dipost ke video yang berbentuk informasi-informasi ke YouTube tersebut. Nah, kembali ke poin yang saya bawakan kali ini, kebetulan sebentar saya ada acara. Gimana cara saya memanfaatkan waktu dengan metode 44JW tersebut? Saya coba dengan bangun jam 8 untuk bersama cuci muka, sebagai masih juga ngopi. Nah kali ini apa yang saya sampaikan pada video, maaf saja teman-teman, saya sudah ngopi yang kedua kali dengan kopi ini, pertama dengan teman Lantaran Blitar yang saya juga sampaikan di video sebelumnya. Namun untuk aktivitas seperti ini saya tidak akan terlalu banyak bahas. Saya sih berharap pada teman-teman yang lainnya janganlah ikut seperti apa kebiasaan saya merokok. Mungkin saya cukup lumayan lah untuk merokok, ditambah juga dengan
minum kopi, karena memang suatu aktivitas dengan adanya kopi rokok seperti sekarang ini, saya punya ide, saya punya kreativitas dalam cara untuk melakukan suatu gerakan dan lain sebagainya, itu sepertinya dia mengalir begitu saja. Nah, dengan waktu yang ada, saya manfaatkan dari jam 9. Sebentar pada videonya saya sudah buat videonya. Saya berolahraga hari ini di tanggal 3 Mei 22 ini adalah pagi hari jam 9, yaitu saya ukur waktu ini tadi karena buat videonya sudah kita buat dan kita sudah kasih untuk pengirimnya, musiknya itu sekitar 40 menit bergerak. Ya sudah cukup lumayan teman-teman. Perhatikan di punggung sudah cukup berkeringat, termasuk juga otot maaf saja, jadi otot sedikit kelihatan kembali setelah melakukan penekanan pada tempat duduk seperti beton yang sering saya sampaikan pada channel YouTube tersebut. Tempat duduk yang terbuat dari beton, ya, dengan berolahraga dengan cara menekan, dengan cara menambahkan tenaga pada beton tersebut dari awal. Ketika kita turun, kita tambahkan tenaga, begitupun kita mengangkat badan, kita tambahkan tenaga, secara otomatis telah menyalurkan tenaga kita ke daerah organ-organ yang lainnya, terutama adalah dada. Hanya bergerak dengan 4 menit 10 detik tadi, asapnya dada, perasaan saya sendiri itu adalah sudah sedikit longgar. Jadi ada suatu nilai yang saya rasakan dengan adanya berolahraga seperti itu, hanya 4 menit 10 detik, saya sudah kebiasaan saya sudah menjadi untuk melakukan aktivitas selanjutnya akan lebih percaya diri, ataupun sebabnya sesuatu yang kita lakukan dari bangun untuk menopang ke kegiatan selanjutnya ini sudah ada persiapan. Di nilai pikiran rendah hati itu ada rasa enjoy, dan terutama juga yang paling penting sesuai dengan konten yang saya sampaikan itu persendian. Jadi persendian yang ada di YouTube, baik itu di paha, otot di paha atau otot di betis, itu sangat berpengaruh sekali untuk hemat saya. Di saat melakukan gerakan hanya di tempat naik turun. Bentar videonya nanti saya akan bawakan, saya akan selipkan di video sekarang. Dengan cara demikian, apa yang saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, berolahraga tidak memerlukan tempat terlalu luas dengan durasi waktu yang pendek dan juga gerakannya simpel. Namun kembali lagi saya telah juga sampaikan di video-video sebelumnya, kalaupun teman-teman mungkin tidak merasa tidak ada mood, tidak ada klik untuk melakukan gerakan seperti itu, saya pikir tidak masalah. Artinya saya sendiri juga tidak memaksakan teman-teman harus mesti atau ikut atau harus mengambil gerakan seperti itu, bukan. Saya hanya berbagi pada hal rame, termasuk juga teman-teman yang mengklik ataupun melihat, menonton, menyimak video saya dari sebelumnya, karena banyak juga video-video yang telah saya post dengan metode ataupun konten-konten seperti senam-senam itu, namun yang lebih terinci dan lebih jelas saya tambahkan sekarang melalui satu cara dengan penjelasan seperti hari ini juga. Nah, dengan bergerak seperti itu, saya merasa sudah ada dukungan daripada organ-organ tubuh kita untuk melengkapi aktivitas yang akan kita kerjakan untuk selanjutnya. Karena saya bangun pagi, karena harinya pagi, dari bangun pagi jam 8, olahraga jam 9, dan seterusnya, otomatis ada menunggu jam 10, jam 11, 12, sampai ke acara malam nanti. Nah, itulah persiapan, itulah teknik ataupun metode yang saya konsepkan pada pikiran dan hati tersebut. Setiap saya melakukan gerakan di pagi hari itu, saya harus menempatkan gerakan itu adalah positif. Jadi negatifnya, ketika tidak melakukan gerakan tersebut, saya ada rasa kurang, saya ada merasa sesuatu yang kurang pas untuk mendukung kegiatan di selanjutnya, sisa hari yang saya jelaskan tadi itu. Dan dengan demikian, karena merasa daripada pikiran akan terhantu oleh itu, saya kurang atau tidak dapat bergerak tadi, rasanya kurang nyaman, kurang tidak percaya diri, kurang enak, jadi kurang klik antara perasaan dan juga hati untuk menunjang kegiatan aktivitas apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Jadi hal tersebut adalah memang ada hal yang negatif, namun hal negatif itu kita harus lawan. Sekarang kembali ke poin gerakan.
Lalu bahasa berolahraga di usia lanjut mungkin teman-teman juga agak alergi. Saya sudah usia lanjut, saya sudah tidak mampu atau tidak mood lagi berolahraga lah. Yang namanya olahraga di sudah jenuh, sudah tidak ada pikiran untuk berolahraga di usia lanjut seperti sekarang ini. Itu umpama contoh kalau teman-teman berpikir seperti itu. Oke, sekarang saya rubah saja. Ya, tidak kata olahraga menjadi alergi ataupun menjadi suatu kebencian itu namanya. Atau sesuatu hal yang tidak disukai ketika mendengar kata-kata olahraga di usia lanjut. Kita rubahnya sekarang dengan bahasanya bergerak. Kita rubah bahasanya dengan bergerak. Bagaimana teknik itu caranya? Yang penting teman-teman klik dulu untuk bangun pagi. Ya, kita usahakan waktu ya berapa lah, 3 menit, 2 menit, 10 menit atau berapa, tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman yang tahu sendiri. Dan bergerak, yang penting bergerak, bukan berolahraga gitu loh, saya bergerak. Untuk gerakan tersebut juga tidak mesti harus sama dengan orang lain, termasuk juga apa yang saya bawakan, pada konten senam, pada konten samsa, apakah itu terobosan otot dan sebagainya. Tidak mesti harus sama. Malahan saya lebih cenderung mendukung ataupun setuju ketika teman-teman dapat dan menciptakan gerakan-gerakan yang memang benar-benar itu keluar dari ide sendiri. Nah, kenapa demikian? Hal itu akan menjadi satu kebiasaan bagus, positif. Jadi tanpa ada beban, tanpa ada perintah dari orang lain. Karena hal tersebut kita ciptakan, kita keluarkan dari perasaan termasuk juga pikiran, menjadi sesuatu yang kita banggakan. Kita banggakan karena hal tersebut akan keluar dari perintah pikiran sendiri. Nah, itu sebenarnya apapun hal konten tersebut yang menjadi sharing saya berbagi pengalaman memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Apakah itu dengan cara melakukan gerakan baru bangun pagi, itu dengan menggerakkan tangan, dengan jari-jari ataupun sedikit mengepalkan tangan sehingga peredaran darah termasuk juga di otot-otot yang ada di sekitar jari-jari tersebut akan menjadi lebih elastisitas. Kalau saya sendiri teman-teman, kalau diperhatikan gerakan bisa menjinjirkan kaki, itu ada tumit ujung kaki keduanya bertumpuk di tanah. Jadi dia bertumpuk di tanah baik di ujung kaki kiri dan juga ujung kaki kanan. Di saat mengangkat kaki, menggerakkan kaki sedikit, jadi otot-otot itu akan bergerak dari otot betis sampai ke otot paha, dan tentunya juga ke atas itu ada pinggang, pinggul, dan termasuk dari seluruh rangkaian organ tersebut. Itu saya suka sekali dan menjadi satu kebiasaan dan boleh saya katakan wajib dalam kegiatan saya ketika bangun pagi. Hal itu mesti harus sedikit digerakkan karena tanpa demikian hanya untuk mengelastiskan otot-otot yang ada di betis sampai di persendian sampai di pinggang pinggul ya kan. Karena hal tersebut kita sadari semua dan kita akui bersama untuk memindahkan bodi kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu memerlukan bantuan otot-otot tersebut. Jadi tubuh kita akan pindah dari tempat A ke tempat B. Otot-otot persendian yang saya sampaikan tadi itu tidak boleh diabaikan, yang malah itu harus terus terlatih dengan harapan daripada semua organ tubuh yang melakukan kerjasama antara satu dengan otot yang lain itu sinkronisasinya bagus atau koordinasinya. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman dalam konteks kontennya berolahraga memotivasi diri di usia lanjut. Di gerakan apapun teman-teman bisa lakukan, bisa ciptakan, bisa dianamkan. Nah, semoga kalau teman-teman baru pertama kali melihat, membuka ataupun mengenal dalam sosial media yang namanya YouTube, saya sendiri dengan namanya sudah jelas pada channel tersebut. Kalau di bagusan nomor 3 itu saya dari Bali dan maaf, pertama kali saya katakan saya sampai hari ini sudah 60 tahun. Tapi karena hal ini adalah merupakan suatu hal bagi pandangan saya, konten saya ini paling sederhana. Saya belum melihat dari ribuan ataupun puluhan ribuan, banyak sekali ini konten-konten yang terposting di YouTube dari teman-teman YouTuber. Kalau saya sendiri, semua video-video yang terposting pada YouTube tersebut hanya untuk mendokumentasikan diri. Sehingga ketika saya melakukan postingan kemarin, di hari sekarang saya bisa lihat, saya bisa
cermati, perhatikan, buka, dan bisa evaluasi kira-kira kalau membuat video berikutnya untuk mendokumentasikan diri agar dapat dilihat oleh pribadi secara individual saya sendiri, termasuk juga paling tidak dari keluarga kecil dan juga teman-teman dan lain sebagainya. Semoga tersebut akan menjadi positif yang penting dalam sosial media bagi pengalaman saya. Dan mari kita selalu tanamkan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita cermati, pahami, dan lain sebagainya pada sosial media, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Itu kita ambil positifnya saja, karena hal tersebut tidak ada suatu paksaan. Di saat tidak klik dalam perasaan atau pemikiran kita melihat konten sesuatu, ya kita lewati saja. Kita carilah hal-hal atau kita baca, kita buka, kita dengar, kita cermati, kita pahami, atau kita ambil kesimpulan dari konten-konten yang cocok, yang klik pada diri kita sendiri. Oke, kembali kepada poin kali ini, memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Jadi setiap gerakan ini, pada video ini saya akan poinkan, setiap gerakan yang teman-teman lakukan tersebut harus diambil hikmah atau endingnya adalah positif. Sekecil apapun gerakan tersebut, baik itu ciptaan dari teman-teman, termasuk juga karena dapat melihat, mendengar, berdiskusi, dari pengalaman melakukan seminar dan sebagainya, akhirnya gerakan tersebut teman-teman praktekkan, itu harus ditanamkan positif. Jadi hal tersebut adalah positif untuk tubuh saya, positif untuk pikiran, dan juga klik pada perasaan kita, karena itu adalah sangat penting, sangat penting. Setiap gerakan, setiap langkah yang akan digunakan, karena kenapa katakan demikian, karena acuan ini adalah acuannya untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk menjaga atau berharap juga peredaran darah kita agar dapat berjalan sesuai dengan harapan kita dari semua organ tubuh tersebut. Dokter akan bekerja sama dari organ tubuh A, B, C, D sampai Z, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu mengangkat barang, bekerja, melakukan memasak, mencuci, melakukan pekerjaan di kantor, dan lain sebagainya, itu menjadi klik ya. Saya pikir teman-teman untuk video yang sekarang ini, yang terus kontennya bentuknya sama, hanya cara membawakan saja sedikit beda pada termasuk tempatnya, sudah dapat menangkap poin yang saya sampaikan tersebut. Mari kita mulai beraktivitas, melakukan sesuatu hal yang positif, sesuatu yang dapat berguna terhadap orang lain ya, karena kalau kita mempost ke YouTube, baik itu video-video sebagainya, tentunya hal tersebut akan dapat dilihat, bisa ditonton di seluruh dunia. Kita tidak bicara lagi di lingkungan keluarga kecil ataupun istilahnya di suatu kedaerahan. Yang namanya internet, HP sekarang setiap orang itu sepertinya identitas KTP begitu lah misalnya ya. Kita dapat mencekam dunia, mencari informasi, berbagi sesuatu dari jarak dekat, jarak jauh, dan ya semuanya. Jadi semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan energik dan agresif dalam untuk melakukan aktivitas. Jadi metode 4-4JW, pagi, siang, sore, malam, termasuk juga waktunya 3, 5, 10, 15, teman-teman dapat mengartikan atau menyimpulkan apa yang saya maksud untuk pemahaman hal tersebut. Mulailah kita akan mulai teman-teman untuk berpikir, untuk bergerak-gerak sistem apa yang harus dilakukan, karena untuk melawan malas berolahraga di usia lanjut, saya ulang kembali, yang satu adalah mindset cara kita memandang atau mengartikan berolahraga di usia lanjut itu harus beda kalau dibandingkan dengan berolahraga di usia bujang. Saya ulang lagi, di usia bujang paling tidak kalau ingin berolahraga itu waktunya panjang. Kedua, olahraga yang akan kita lakukan tersebut persiapannya cukup, apakah di sepak bola kita harus menyiapkan sepatu, menyiapkan fisik, bila perlu minum non-konsumsi seperti susu, makanan yang bergizi dan sebagainya, baru melakukan aktivitas tersebut. Jadi persiapnya benar-benar dibuat suatu persiapan yang matang, yang dari segi waktunya, dari segi
peralatannya, dari segi juga kesiapan mentalnya. Harus ada ide, saya besok berolahraga, olahraga sepak bola. Udah tahu lah kita, sepak bola itu mungkin dilakukan 5 menit 10 menit, apalagi kalau ada permainnya babak 1 dan babak 2, tambah dengan apalah nanti yang lainnya, pemanasan itu. Nah, kalau di usia lanjut kita tidak bisa lagi menyamakan bahwa berolahraga dengan menyiapkan waktu seperti itu. Karena kalau kita berpikiran seperti masa muda bahwa saya akan olahraga di usia lanjut ini harus mempunyai waktu 1 jam, 2 jam, dan juga olahraga yang saya ambil itu harus olahraga secara umum, bagi sepak bola, bulu tangkis, pingpong, gym, dan sebagainya, secara umum saja. Jadi dengan demikian, kalau teman-teman sudah tidak punya waktu lagi, sudah tidak klik dengan itu karena sudah merasa diri, maaf sekali lagi, sudah usia lanjut, kalau hal itu kita tanamkan di pikiran, jadi secara otomatis sudah memberikan atau membatasi gerakan kita terhadap bergerak, terhadap olahraga. Jadi seolah seperti ini, kita mempunyai pikiran seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena ada mata melihat, ada kuping mendengar sebagainya. Oh, teman-teman besok akan olahraga sepak bola, terus hari kita dengar ataupun kita lihat teman tersebut berbicara dengan teman yang lain, ada suatu planning atau acara yang akan dilakukan besok pagi berolahraga, yaitu olahraganya sepak bola. Nah, sekarang pikiran kita olahraga itu apa sih, udah tahu, tapi perasaan ini tidak klik. Bisa enggak lah, saya sudah usia lanjut. Jadi mendengar dari kata berolahraga sepak bola, apa yang saya sampaikan tadi teman tadi, kalau kita sendiri sudah berseberangan berpikir bahwa olahraga itu adalah bergerak 1 jam sebagainya dengan tenaga yang cukup dipersiapkan, tapi hati kita sudah enggak menerima. Jadi sudah tidak kesampaian antara pikiran dan hati kita, perasaan kita. Nah, maka dari itulah kembali saya ulang, kita tidak boleh berputus atau terkungkung dengan situasi kondisi seperti itu. Biarkan teman tersebut berolahraga 1 jam, 2 jam, apakah itu berolahraga dengan sepak bola, berolahraga dengan temannya, dan sebagainya, tidak masalah bagi kita. Yang jelas sekarang konsepkan diri kita bahwa olahraga di usia lanjut itu kita harus bedakan. Saya sudah dapat mendengar, dapat melihat kontennya Pak Anom, bahwa ada di sana ada metode, ada 4-4 JW, 4-4-nya dalam merupakan waktu, kedua ada lamanya berolahraga. Oke, kita berpikir dulu lamanya berolahraga. Kalau teman-teman tadi 1 jam ataupun 2 jam, saya yang penting dapat bergerak. Karena juga memberikan konsep atau berbagi pengalaman bahwa kalau berolahraga saya sudah berpikir di usia lanjut ini udah tidak klik lah. Oke, bergerak, menggerakkan tubuh, menggerakkan organ tubuh kita, menggerakkan otot-otot kita. Jadi saya olahraga di rumah aja lah. Bangun pagi saya ambil apa yang pernah saya sampaikan, itu Pak Anom sampaikan, itu umpamanya teman-teman bercerita, hanya sekedar menggerakkan badan, jongkok bangun sebentar saja, jalan di halaman rumah, termasuk apalah sedikit menekan tangga, menekan kursi, dengan menambahkan tenaga sedikit dan sebagainya. Lalu perbandingan tersebut, kalau kita membandingkan waktunya, teman berolahraga 1 jam atau 1 jam, kalau kita bergerak di rumah 5 menit pagi tadi, yang penting 5 menit tersebut adalah kita ambil hikmahnya. Kita harus berpikiran hal itu positif, kita harus berpikiran dan yakini dan tekankan pada pikiran dan perasaan tersebut. 5 menit berolahraga di pagi hari, dan itu ciptaan gerakan saya sendiri, adalah merupakan kesenangan, hobi, atau membuat perasaan saya senang, membuat hati saya menjadi klik antara pikiran dan itu harus ditanam pertama. Katakanlah besok. Nah, kalau kita bandingkan kembali, teman yang tadi berolahraga di hari apa? Saya katakan hari Minggu lah, hari Minggu 1 jam. Dia akan berolahraga kembali lagi karena menunggu hari libur. Berarti hari Minggu libur lagi sekali, berarti harinya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti lamanya 7 hari. 7 hari teman tersebut akan berolahraga lagi 1 jam. Nah, kalau teman-teman dengan metode yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, 4 JW tersebut, untuk hari pertama itu 5 menit. Kalau menerapkan yang pertama dalam artian pagi, siang, sore, malam, kemungkinan karena tadi pagi berolahraga 5 menit teman saya katakan, untuk siangnya mungkin 5 menit dan sore 5 menit dan malam 5 menit, itu sudah kalkulasinya diakumulasi jumlahnya 55 tambah 5 4 kali udah 20 menit. Dan kalau besoknya lagi hari Senin,
teman berolahraga lagi 5 menit sebagainya. Saya pikir dengan durasi yang terpotong, metode yang terpotong sedikit-sedikit 5 menit kali sekian kali, itu bisa mencapai lebih dari 1 jam tersebut. Jadi simpel. Jadi saya pikir itu adalah simpel. Sekarang tinggal membandingkan atau mengevaluasi, menghitung-hitung. Sekarang saya sedikit percepat untuk obrolan ini, untuk berolahraga ini. Kalau berolahraga 1 jam teman-teman tersebut, jelas keseriusnya dengan happy-nya melakukan gerakan, baik itu lari ke depan, lari ke belakang, ke samping, juga loncatan, dengan terusnya secara kontinu berkelanjutan bergerak. Saat itu otomatis otot akan menjadi bergerak juga, menggerakkan organ tubuh yang lainnya. Akhirnya kita berbicara tentang suhu tubuh menjadi panas, tentu akan berkeringat. Katakanlah teman berkeringat sampai bajunya basah, sampai bisa diperas, jadi keringatnya sampai diperas. Nah, kalau dibandingkan teman tadi berolahraga 5 menit, mungkin saja tidak akan sejauh itu. Saya katakan tidak mungkin lah dengan 5 menit sampai harus memeras keringat. Kembali konsep tersebut, kita tidak boleh kecewa. Sekarang saya coba berbagi kembali olahraga di usia lanjut dengan teknik. Yang penting adalah suhu tubuh kita panas, suhu tubuh kita panasnya standar. Tidak artinya panas sekali, tidak juga dingin sekali, tapi hangat itulah rasanya dengan gerak 5 menit. Bagi pengalaman saya itu adalah lebih penting karena kita mengacu perbandingannya usia lanjut dan juga dari segi metode-metode berolahraga di usia lanjut. Dengan stabilnya terus suhu tubuh tersebut, walaupun tidak berkeringat sekali, tapi suatu saat saya optimis atau yakin karena teman-teman dalam bergerak seperti tadi, karena ciptaan sendiri, tidak terbebani, tidak ada tekanan apa-apa, karena intuisi kita melakukan gerak tersebut, ada suatu kebanggaan, ada suatu motivasi diri bergerak dengan cara menciptakan gerakan tersendiri. Suatu saat karena keasikan sedikit lah, ada keasikan, teman-teman akan lebih memfokus pada gerakan tersebut, lebih memperdalam, lebih menjiwa, menikmati, mengilhami, dan sampai bahasa saya sering katakan dia benar-benar klik. Jadi gerakan seperti tadi dengan cara begini saya akhirnya kok kayaknya ada enak. Besok kalau bangun pagi ataupun siangnya ataupun sorenya tidak melakukan gerakan seperti ini, kok kayaknya kurang pas. Saya harus lakukan sedikit lah biar ada perubahan pada otot di organ tangan. Itu kan bagus, itu menjadi sesuatu hal yang kita kerjakan, kita siapkan waktunya, kita agendakan waktunya, tidak mesti harus menunggu 7 hari untuk berolahraga. Sehingga semua yang kita gerakan, yang kita lakukan dengan sistem tadi, karena ciptaan kita, kebanggaan kita, tidak memaksa, menjadi sesuatu yang betul-betul keluar dari perasaan kita. Saya pikir itu teman-teman mampulah untuk dapat menyimpulkan apa narasi yang saya sampaikan tadi kalau gerakan itu tercipta oleh kita. Kembali ke sedikit masalah keringat ya tadi. Mari kita kembali rubah mindset, cara berpikir tersebut. Olahraga di usia lanjut itu tidak mestilah harus mengejar keringat sampai habis-habisan. Yang penting ada perputaran panas di tubuh tersebut menjadi stabil. Nah, sehingga dengan demikian otot-otot termasuk juga peredaran darah kita selalu akan menjadi koordinasi di antara gerakan satu otot dengan otot yang lain bagus. Saya pikir kalau sendiri sedikit saja lagi 2 menit. Saya masih ingat dengan apa yang saya lakukan tadi. Tapi sebelumnya kembali saya izin untuk kembali lagi 2 menit saja teman untuk gerakan yang saya lakukan dari pagi, yaitu jongkok, bangun ataupun dengan video telah terlewatkan tadi. Saya menjadi suatu kebiasaan yang kalau saya tidak lakukan itu adalah kurang pas. Karena dengan demikian saya berusaha, walaupun nanti atau sebentar ini ada acara yang harus kita kerjakan, atau jam 1 atau jam 2. Alangkah tidak balance-nya, alangkah tidak enaknya kalau hal itu saya tidak lakukan di pagi hari, hanya berolahraga 4 menit 10 detik, 4 menit 10 detik. Jadi konsepnya, kalau tidak mendengar atau mengklik video saya ini, teman-teman yang lain ataupun orang lain akan berpikir
pasti Bapak itu dibilang olahraga 4 menit menjadi kesenangan dan sebagainya, ya tidak akan nyambung. Makanya saya membuat konten ini setelah bikin video, lalu saya bawakan dengan narasi, dengan tambahan kata-kata sebagainya sambil bergerak. Hanya video tersebut saya edit tambahkan suara, kurang pas rasanya. Ada sesuatu yang saya pikir, oke, sekarang saya akan ubah cara kontennya dengan cara seperti sekarang ini. Saya olahraga dulu, baru saya tambahkan video, saya post seperti ini, penjelasan sekarang. Semoga ini akan lebih mengenai, lebih nyambung antara gerakan dengan penjelasan tersampaikan ke orang lain ataupun tempat lain. Jadi kalau saya tidak melakukan gerakan tersebut, jadi ada terasa kurang. Karena saya berpikir bahwa apa kurang tersebut hanya memerlukan waktu singkat. Ya kenapa tidak saya lakukan? Kenapa saya senang? Karena itu adalah membuat diri saya menjadi nyaman, memberikan motivasi, memberikan sepertinya senjata untuk bergerak untuk selanjutnya. Artinya kalau pagi sekarang jam 9, jam 10, jam 11 selanjutnya itu kan ada agenda-agenda, apakah itu akan berjalan, apakah keluar rumah, apakah ada suatu acara rapat, apa mengambil pekerjaan di luar dan sebagainya. Jadi sesuatu yang kurang itu saya isi dulu. Dengan demikian balance lah, dirasa percaya diri akan semakin bertambah. Setelah kita mandi, keramas, dan di pakaian kita keluar, seandainya rapat atau mengadakan suatu pertemuan apalah, itu akan menjadi benar-benar klik. Jadi kita enak, kita duduk di meja, udah santai. Kalau seandainya rapat sebagai undangan, kita mendengar, menyimak, sebagainya. Nah, seperti itulah. Jadi saya pikir cukup dulu teman-teman, sudah kurang lebih hampir 30 menitan. Semoga kita selalu sehat-sehat di hari Lebaran ini. Teman-teman umat Muslim juga dalam keadaan berbahagia dengan semua keluarga dan teman-temannya. Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu memberikan tuntunan kepada kita semua. Salam Rahayu, sampai berjumpa di kesempatan pada video yang selanjutnya. Tapi tak lupa juga saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya, minta maaf lahir batin seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan.